Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andrio Alexoni, NPM 19103161201263. Kelas RB1 Manajemen Reguler Malam. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya dari bab 6 sampai bab 10 tentang akuntansi biaya. Penentuan harga pokok produksi. A. Full costing. Full costing merupakan metode penentuan harga pokok produksi yang membebankan seluruh biaya produksi baik yang berperilaku tetap maupun variabel kepada produk. Ini merupakan rumus dari metode full costing. B. Variable costing merupakan suatu metode penentuan harga pokok produksi yang hanya memperhitungkan biaya produksi variabel saja. Ini merupakan rumus dari variable costing. Manfaat informasi yang dihasilkan oleh metode variable costing: 1. Perencanaan laba jangka pendek. Yang kedua, pengendalian biaya. Dan yang ketiga, pembuatan keputusan. Biaya overhead pabrik. A. Pengertian biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik, biaya produksi yang tidak masuk dalam biaya tenaga kerja langsung. Yang B. Penggolongan biaya overhead pabrik. BOP dapat digolongkan ke dalam 3 kriteria, yakni 1. Penggolongan biaya overhead pabrik menurut sifatnya. 1. Biaya bahan penolong. Yang kedua, biaya tenaga kerja tak langsung. Yang ketiga, biaya reparasi dan pemeliharaan. Yang kedua, penggolongan BOP menurut perilakunya dalam hubungan dengan perubahan volume produksi. 1. Biaya overhead pabrik tetap. Yang kedua, biaya overhead pabrik variabel. Yang ketiga, biaya overhead semi variabel. 3. Penggolongan BOP menurut hubungan dengan departemen. 1. Biaya overhead pabrik langsung departemen. Yang kedua, biaya overhead tidak langsung departemen. Menghitung BOP. 1. Menyusun anggaran BOP. Kedua, memilih dan menaksir dasar pembebanan BOP. Ini merupakan rumus menghitung biaya overhead pabrik. Biaya bahan baku. Biaya bahan baku adalah seluruh biaya untuk memperoleh sampai dengan bahan siap untuk digunakan yang meliputi harga bahan, ongkos angkut, penyimpanan, dan lain-lain. A. Sistem pembelian. Sistem pembelian lokal bahan baku terdiri dari prosedur permintaan pembelian, prosedur order pembelian, prosedur penerimaan barang, prosedur pencatatan penerimaan barang di gudang, dan prosedur pencatatan utang. B. Biaya yang membentuk harga bahan pokok yang dibeli. 1. Biaya angkutan diperlakukan sebagai tambahan harga bahan pokok yang dibeli. Kedua, biaya angkutan tidak diperlakukan sebagai tambahan harga pokok bahan baku yang dibeli, tetapi sebagai unsur biaya overhead pabrik. C. Penentuan harga pokok. Berbagai macam metode penentuan harga pokok bahan baku yang dipakai dalam produksi diantaranya adalah 1. Metode identifikasi khusus. Yang kedua, metode biaya standar. Yang ketiga, metode rata-rata harga pokok bahan baku pada akhir bulan. Yang keempat, metode rata-rata regerak atau rata-rata tertimbang. D. Masalah khusus yang berhubungan dengan bahan baku. 1. Sisa bahan. Yang kedua, produk rusak. Yang ketiga, produk cacat. Biaya tenaga kerja. A. Pengertian dan penggolongan biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja adalah biaya yang dikeluarkan untuk membiayai penggunaan tenaga kerja manusia dalam proses produksi. Penggolongan tenaga kerja dikelompokkan menjadi 1. Penggolongan menurut fungsi pokok dalam perusahaan. Yang kedua, penggolongan menurut kegiatan departemen dalam perusahaan. Yang ketiga, penggolongan menurut jenis pekerjaannya. Yang keempat, penggolongan menurut hubungannya dengan produk. B. Akuntansi biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja dibagi ke dalam 3 golongan besar, yaitu 1. Gaji dan upah. Yang kedua, premi lembur.
Yang ketiga, biaya-biaya yang berhubungan dengan tenaga kerja. Sistem biaya taksiran. A. Pengertian sistem biaya taksiran. Sistem harga pokok taksiran adalah salah satu sistem harga pokok yang ditentukan di muka untuk mengelola produk atau jasa berdasarkan besarnya biaya bahan baku. Harga pokok taksiran yang ditentukan akan dipakai sebagai dasar untuk A. Mencatat harga pokok atau jasa ke dalam rekening buku besar. B. Membandingkan biaya taksiran dengan biaya yang sesungguhnya terjadi. B. Kebaikan sistem harga pokok taksiran. 1. Dapat mengurangi atau menekan biaya administrasi. Yang kedua, dapat menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan. Yang ketiga, mengantar ke pemakaman sistem harga pokok standar. C. Kelemahan sistem harga pokok taksiran. 1. Harga pokok taksiran yang ditentukan kurang teliti dapat dikoreksi pada akhir periode. Yang kedua, timbulnya selisih biaya yang besar dapat mengakibatkan pengambilan keputusan yang keliru. D. Penentuan besarnya harga pokok taksiran. 1. Taksiran biaya bahan baku. Yang kedua, taksiran biaya tenaga kerja langsung. Yang ketiga, taksiran biaya overhead pabrik. E. Pemakaian sistem harga pokok taksiran. 1. Metode harga pokok proses. 2. Metode harga pokok pesanan. F. Prosedur akuntansi sistem harga pokok taksiran. 1. Prosedur pencatatan biaya bahan baku. Yang kedua, prosedur pencatatan biaya tenaga kerja. Yang ketiga, prosedur pencatatan biaya overhead pabrik. Sistem biaya standar. A. Pengertian. Biaya standar adalah biaya yang ditentukan di muka, yang merupakan jumlah biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk membuat satu-satunya produk atau untuk membiayai kegiatan tertentu di bawah asumsi kondisi ekonomi, efisiensi, dan faktor-faktor tertentu. B. Manfaat dan kelemahan biaya standar. 1. Manfaat biaya standar. Biaya standar ditentukan lebih realistis sehingga pelaksana dalam melaksanakan pekerjaannya lebih dengan efektif. Yang kedua, menganalisa penyimpangan memungkinkan manajer bertindak sesuai petunjuk untuk mengontrol aktivitas perusahaan. 3. Adanya perbaikan atas bagian yang terjadi penyimpangan. 4. Dalam penentuan standar diperlukan perencanaan yang matang. 5. Sebagai alat untuk mengambil keputusan yang tepat. 6. Karena dapat diperinci cara kepengurusan adanya sehingga biaya administrasi dapat ditekan. Kelemahan biaya standar. 1. Tingkat ketepatan standar tidak dapat dihitung dengan tepat. 2. Seringkali standar cenderung menjadi kaku. 3. Keadaan produksi selalu mengalami perubahan, sedangkan perbaikan jarang sekali dilakukan. 4. Perubahan standar menimbulkan masalah persediaan. C. Prosedur biaya standar. 1. Biaya bahan baku standar. Berdasarkan catatan yang lampau atau memang diadakan penyelidikan secara teknis untuk produk yang menggunakan materai dengan ukuran satuan tertentu. Yang kedua, biaya tenaga kerja standar. Biaya tenaga kerja standar terdiri dari dua unsur yaitu jam tenaga kerja dan tarif upah standar. 3. Biaya overhead pabrik standar. BOP ada berbagai macam kapasitas yang perlu diketahui antara lain kapasitas normal, kapasitas standar, dan kapasitas sesungguhnya. D. Analisa selisih biaya produksi. 1. Analisa selisih biaya bahan baku langsung model 1 selisih. Hanya ada satu macam selisih yang merupakan gabungan antara selisih harga dan selisih kuantitas. ST sama dengan HST kali KST dikurang HS kali KS, di mana ST sama dengan selisih total, HST harga standar, HS harga sesungguhnya, KST kuantitas dasar, KS kuantitas sesungguhnya. 2. Model 2 selisih. A. Selisih harga. SH sama dengan HST dikurang HS kali KST. B. Selisih kuantitas. SK sama dengan KST dikurang KS
dikali HST. 3. Model 3 selisih. A. Selisih harga. SH sama dengan HST dikurang HS kali KS. B. Selisih kuantitas. SK sama dengan KST dikurang KS kali HST. C. Selisih harga. SHK sama dengan HST dikurang HS dikali KST dikurang KS. E. Analisis selisih biaya tenaga kerja. 1. Metode 1 selisih. Selisih BTKL sama dengan JKSTD kali tarif STD dikurang JKSS kali tarif SS, di mana JKSTD sama dengan jam kerja standar, JKSS jam kerja sesungguhnya, tarif STD tarif upah standar, tarif SS tarif upah sesungguhnya. 2. Metode 2 selisih. A. Selisih tarif upah sama dengan tarif upah standar dikurang tarif upah sesungguhnya dikali jam kerja sesungguhnya. B. Selisih efisiensi upah sama dengan jam kerja standar dikurang jam kerja sesungguhnya dikali tarif upah standar. 3. Metode 3 selisih. A. Selisih tarif upah sama dengan tarif upah standar dikurang tarif upah sesungguhnya dikali jam kerja standar. B. Selisih efisiensi upah sama dengan jam kerja standar dikurang jam kerja sesungguhnya dikali tarif upah standar. C. Selisih tarif atau efisiensi upah sama dengan jam kerja standar dikurang jam kerja sesungguhnya dikali tarif upah standar dikurang tarif upah sesungguhnya. F. Selisih BOP. Perhitungan tarif BOP adalah menggunakan kapasitas normal, sedangkan pembebanan BOP kepada produk menggunakan kapasitas sesungguhnya. Ada 4 model analisis BOP antara lain 1. Model 1 selisih, 2. Model 2 selisih, 3. Model 3 selisih, 4. Model 4 selisih. G. Akuntansi biaya standar. 1. Metode ganda. Karakteristik metode ganda 1. Rekening barang dalam proses dengan biaya sesungguhnya. 2. Selisih biaya sesungguhnya dari biaya dihitung pada akhir periode akuntansi. 3. Selisih biaya sesungguhnya dari biaya standar merupakan jumlah total perbedaan antara biaya standar dan biaya sesungguhnya. 2. Metode tunggal. Langkah-langkah membuat metode tunggal. 1. Mencatat biaya bahan baku. Mencatat biaya bahan baku terbagi menjadi 2. Mencatat pembelian bahan baku. 2. Mencatat pemakaian bahan baku. 2. Pencatatan biaya tenaga kerja. 3. Pencatatan biaya overhead pabrik terbagi menjadi 3. 1. Metode 2 selisih. 2. Metode 3 selisih. 3. Metode 4 selisih.